Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, renungan hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 28, demikian firman Tuhan. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Saudara-saudara sekalian, tinggal di dalam Kristus adalah bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Kalimat ini ditulis dalam bentuk present active imperatif. Artinya, tinggal di dalam Kristus adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan secara terus-menerus. Kata tinggal itu sendiri sejajar dengan mengenal, yang menunjukkan adanya relasi yang intim. Jadi, bukan sekedar tahu tentang Dia. Sebuah relasi yang intim bisa terjadi jika ada saling mengasihi. Tuhan Yesus jelas mengasihi kita, bahkan telah membuktikan kasih-Nya dengan mati di salib untuk kita. Masalahnya, apakah kita juga mengasihi Dia? Mengasihi Tuhan Yesus berarti berhenti berbuat dosa dan mulai menuruti perintah-Nya dalam setiap aspek hidup kita. Bukan hanya yang nampak dari luar, melainkan ketaatan yang bersumber dari hati yang rindu untuk menyenangkan hatinya. Orang yang demikian tidak perlu malu atau dipermalukan ketika Tuhan Yesus datang kembali nanti. Kita justru akan menyambut kedatangannya dengan sukacita, karena relasi yang intim dengan Kristus itu sudah terjalin dengan baik selama kita hidup di dunia ini. Kita juga tidak perlu dihakimi lagi, sebab relasi itu sendiri sudah membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dengan kata lain, kekristenan bukan soal hukum-hukum agama yang dilakukan dengan penuh ketakutan akan dihukum. Sayangnya, ada orang Kristen yang menjalani hidup dengan penuh ketakutan akan hukuman, karena ajaran yang mereka terima menekankan ketaatan secara lahiriah, bukan transformasi hati. Sebagai contoh, ada orang tua yang mengharuskan anak-anaknya membaca Alkitab sekian pasal sehari. Itu baik dan penting, tetapi tanpa lebih dulu membawa mereka ke dalam relasi kasih yang intim dengan Tuhan, maka bisa jadi mereka nampak sebagai orang Kristen yang taat, tetapi ketaatan mereka bukan sesuatu yang keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Maka tidak mengherankan jika ada orang-orang yang ketika kecil sangat aktif di gereja, suatu saat tiba-tiba menghilang atau kedapatan melakukan berbagai tindak pidana dan lain sebagainya. Karena itu, mari kita jadikan relasi kasih yang intim dengan Tuhan sebagai poin terpenting di dalam kita memberitakan Injil dan mendidik anak-anak kita. Dengan demikian, kita dapat menghasilkan orang-orang Kristen yang memiliki fondasi yang kuat. Amin.